Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidina ilman ya arhamar rahimin. Wasil fi syarhi kitab Al-Qawaid Al-Mardiyah Syarah Al-Mukhtasar Latif Syekh Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah Tawaffa sana arba'a alf al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, pada masa dalam rukun salat ya, ar-rabi' qira'atul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Fatihah wajib untuk semua orang yang salat secara mutlak, kecuali masbuk, satu orang saja yang dikecualikan. Masbuk saya yang tidak wajib baca Al-Fatihah, yaitu orang yang masuk dalam sholat dan dia belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian imam ruku, maka dia tinggalkan Al-Fatihah, ikut ruku dan dia sah mendapatkan rakaat tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa wajib, salah satu syarat dari membaca Al-Fatihah untuk keabsahannya adalah harus dalam bahasa Arab. Kalau tidak mampu maka tidak boleh diterjemahkan. Beda dengan takbiratul ihram kemarin, boleh diterjemahkan. Kalau ini tidak boleh karena ayat Quran tidak ada padanannya dari bahasa manapun. Ya. Baik. Kalau tidak mampu untuk tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka dia wajib belajar walaupun harus safar. Harus safar. Siapa yang tidak mau belajar ya menyepelekan hal ini, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Nah, bagi yang sementara proses belajar, berusaha belajar tapi belum bisa-bisa, maka dan harus sholat karena waktu sholat sudah hampir habis, dia wajib menggantinya dengan 7 ayat. 7 ayat yang jumlah huruf dari 7 ayat ini harus sama seperti jumlah huruf Al-Fatihah atau lebih. Minimal sama atau lebih. Iya. Kalau tidak cukup 7 ayat ini hurufnya, maka diulang saja. Diulangi lagi 7 itu sampai cukup. Baik. Kemudian kata beliau dengan syarat kalau dia baca 7 ayat tadi, dia harus niatkan bahwa 7 ayat ini adalah pengganti Al-Fatihah, bukan dia niatkan 7 ayat itu tok gitu. Karena tidak sah. Dia hanya sah dibaca karena menggantikan Al-Fatihah. Itu maksudnya wa alla yaqsida bihi ghaira badali. Dia tidak boleh meniatkan ayat-ayat itu kecuali sebagai pengganti dari Al-Fatihah. Baik. Sekarang kalau tidak mampu, dia tidak punya hafalan ayat sama sekali, enggak Al-Fatihah, enggak yang lain. Kata beliau rahimahullah, fa in ajaza, kalau dia tidak mampu mendatangkan 7 ayat, dan sudah kita terangkan di sini, maksud membaca di sini bisa dari hafalan, bisa dari membaca, bisa dari ditalqin. Nah, kalau dia tidak mampu, ata bisa ba'ati anwa'in minadz-dzikri awid du'a. Dia menggantinya dengan 7 zikir atau 7 doa. 7 zikir atau doa. Tentu saya dalam bahasa Arab ya. 7 zikir atau 7 doa. Misalnya 7 zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sudah 5. Para fuqaha mengatakan bisa ditambahkan misalnya masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. 7. Ya. Jadi 5 yang ma'ruf, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Taib tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Plus 2 yang lain adalah misalnya mereka mengatakan masyaallahu kan, apa yang Allah kehendaki itu terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini 7 zikir. Jelas ya? 7 zikir. Baik. Kalau tidak cukup huruf-hurufnya, ya, maka diulangi saja sampai dapat apa? Sampai cukup apa? Hurufnya Al-Fatihah. Diulang-ulangi saja. Nah, atau kalau tidak mampu, tidak menghafal 7 zikir, 7 doa. 7 doa. Nah, bila sampai sini, tapi ingat, wala budda min kaunihi muta'alliqan bil akhirat. Kalau dia mau doa, doanya harus berkenaan dengan akhirat. Misalnya, Allahumma gfirli warhamni gitu ya, dan seterusnya. Tidak boleh doa-doa terkait dengan dunia. Misalnya Allahumma, misalnya Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak misalnya.
Ya Allah berikanlah aku, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Ini kan rezeki terkait dengan dunia. Walaupun itu doa, tapi dalam sholat sebagai pengganti zikir tidak boleh dibaca. Kenapa? Karena doanya berkenaan dengan dunia. Harus doa yang berkenaan dengan akhirat. Baik, wala budda min kaunihi muta'alliqan bil akhirah ma'al qudrati alaihi. Baik, kalau dia mampu apa? Kalau dia mampu untuk hanya berdoa dengan doa akhirat. Kalau dia bilang saya bisa berdoa tapi tidak ada yang doa akhirat, atau cuma 4 doa akhirat saya hafal, 3 yang yang bisa saya baca, 3 yang lainnya terkait dengan dunia. Kata beliau wa illa ata bima yuqaddaru alaihi yaqdiru alaihi min ad-du'a. Yaqdiru alaihi min ad-du'a. Kalau tidak bisa doanya akhirat, ya dia baca doa apa saja walaupun terkait dengan dunia. Wa in kana dunyawiyyan, ya, walaupun terkait dengan dunia. Baik, sudah. Kalau tidak mampu semuanya, perhatikan di sini zikir dengan doa itu opsional, ya, pilih. Mau zikir saja atau apa? Doa saja. Paham? Ini boleh. Tidak mesti misalnya nanti tidak bisa zikir baru boleh doa. Enggak. Kalau dia bisa zikir tapi dia pilih doa, boleh. Karena di sini pakai au ad-doa. Berarti ini bukan urutan. Mau zikir boleh, mau doa boleh, tapi doanya harus akhirat. Atau dia mix, sebagiannya zikir, sebagiannya doa. Ini juga boleh. 6. Dan ingat, doanya harus perkara akhirat kalau mampu. Kalau nggak bisa, boleh doa duniawiya. Sekarang kalau semuanya tidak bisa, fa in ajaza waqafa biqadriha. Kalau semuanya tidak bisa, dia berdiri saja dalam keadaan diam. Berapa lama dia berdiri diam? Biqadriha, seperti lama yang biasa, yang cukup yang biasanya dipakai untuk baca Al-Fatihah. Berapa detik biasanya baca Al-Fatihah? Nah, dia berdiri selama itu juga. Jelas ya? Wa haitsu istuhibbatis surah sunnah ay yaqifa aidan biqadriha. Nah, jadi berdirinya di sini dalam keadaan diam, wajib berdiri minimal seperti membaca Al-Fatihah. Dan wa haitsu istuhibbat surah, ketika surah disunnahkan, ya, maka disunnahkan juga berdiri selama surah. Maksudnya bagaimana? Ketika surah disunnahkan, kapan surah disunnahkan? Ketika surah disunnahkan, kapan? Iya, pada rakaat pertama dan kedua kan begitu, disunnahkan. Wahai itu ketika disunnahkan membaca surah, yakni pada rakaat pertama dan kedua, maka berdirinya juga disunnahkan ditambah seperti kadar membaca surah. Tapi rakaat 3 dan keempat yang tidak disunnahkan surah, ya tidak perlu juga menambah lama berdirinya. Cukup berdiri selama Al-Fatihah saja. Paham ya? Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini selesai. Jadi dari sini dari sini kita bisa mengetahui ada berapa kemarin syarat Al-Fatihah, syarat rukun qauli. Ada 5 ya. Yang disebut sini baru bahasa Arab, ya kan? Harus berbahasa Arab. Kalau nggak bisa ini penggantinya. Nah, sekarang syarat berikutnya, wa yajibu aidan tartibuha. Ini kemarin kan? Wajib mentartib. Falau bada'a bin nisfi tsani qabla al-awwal lam yu'tadda bima bada'a bih. Kalau dia mulai dari pertengahan kedua, yakni ayat ke-4 sampai ke-7, baru 1 sampai 3, ya, misalnya apa? Dia mulai maliki yaumiddin sampai waladdallin, baru ulang bismillahirrahmanirrahim. Paham? Maka yang sah cuma 1 sampai 3 itu. Yang 4 dengan 7 yang disebut di awal diulang lagi di belakang. Paham? Karena harus tertib. Bacaan Al-Fatihah enggak batal, cuman yang terlanjur di depan dipindahkan kembali ke belakang. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi yang salah tempat tidak sah. Dia harus dikembalikan, dibaca ulang di posisinya. Itu maksudnya. Baik. Syarat berikutnya wa muwalatuha. Nah, ini mualah. Ini syarat ya. Mualah. Juga ada pada syarat qauliyah. Syurut arkan qauliyah. 6. Mualah. Tidak boleh ada jeda. Kita katakan jeda dalam Al-Fatihah ada 2. Imma jeda berupa ucapan, berupa diam, wa imma jeda berupa ucapan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, diam,
Alhamdulillahirabbil alamin, diam dan seterusnya. Atau bismillahirrahmanirrahim terus dia ngomong alhamdulillahirabbil alamin baru ada ucapan lain, ya. Jadi memisahkan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Fatihah imma berupa diam wa imma berupa ucapan. Kalau dia berupa diam, kata beliau, falau sakata tawilan aw qasiran qasada bihi qat'al qira'ah aw at-takhallul baina ayatiha ma lam yata'allaq limaslahati shalah. Nanti kata beliau, kalau dia diam, kita bahas diam dulu di sini. Kalau dia diam, kita ini aja lah. Jadi pemisah ada dua, diam atau ucapan. Dia diam ada dua, lama, sebentar. Ya. Nah, kalau dia lama, batal. Batal bukan batal sholat, batal mualah. Artinya kalau batal mualah, ulang Al-Fatihah dari awal. Sholatnya tidak batal, ulang saja Al-Fatihah dari awal. Karena rentetannya putus. Kalau dia sebentar, diamnya sebentar, di sini ada dua. Ya, niat putus bacaan, tidak. Misalnya sekedar tarik nafas, atau dia diam karena tiba-tiba ngeblank habis Malik Yaumiddin apa ya, tiba-tiba dia lupa, dia diam, dia pikir. Baik, maka di sini apa? Batal. Di sini tidak batal, tidak batal. Nah, diam yang lama ini batal mualah kecuali lupa. Jadi kalau diam lama karena apa? Lupa lanjutan Al-Fatihah maksudnya. Ya. Sudah. Kemudian berikutnya, kalau dia ucapan terbagi dua. Berhubungan, ucapan itu berhubungan dengan sholat dan tidak berhubungan. Nah, kalau berhubungan dengan sholat tidak batal, jadi tidak batal mualah. Kalau tidak berhubungan batal. Ya, kesimpulan terkait dengan pemisah, ini yang memisahkan ayat-ayat Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullah, lihat, falau sakata tawilan, kalau diamnya lama, ya, kalau diamnya lama, para fuqaha mengecualikan kecuali kalau diamnya lama itu dengan karena lupa, gitu ya, karena lupa. Paham? Au qasiran, atau diamnya sebentar, perhatikan, lihat di buku dan perhatikan di atas. Atau diamnya qasiran sebentar, tapi qasada bihi qat'al qira'ah, tapi dia niatkan untuk memutus bacaan. Lihat ya keadaannya, dia diam lama atau diam sebentar tapi niat memutus bacaan. Nah, au sama langsung pindah ke sini. Au takhallala baina ayatiha, atau ayat-ayat Al-Fatihah dipisahkan dengan apa? La yata'allaqu bi maslahati shalah, ini tidak berhubungan dengan maslahat salat. Apa contohnya yang tidak berhubungan dengan salat? Kahamdin indal aqas. Iya, yaitu seperti dia bersin misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, terus bersin dan terus bilang alhamdulillah. Baik? Dibolehkan hamdalah ketika salat. Alhamdulillah. Maka di sini karena alhamdulillah tidak berhubungan dengan salat, maka setelah alhamdulillah tidak boleh dilanjut iyyaka na'budu atau ihdina, tidak boleh. Iyyaka na'budu. Tidak boleh lanjut. Jelas ya? Setelah dia bilang alhamdulillah, ulang Al-Fatihah dari awal. Paham? Lihat. In qata'a mu'alatiha. Nah, maka batal mu'alahnya pada tiga keadaan. Sini. Sini ya kan? Ya tadi kalau dia diam lama atau diam sebentar tapi niat memutus bacaan atau memisahkan dengan ucapan yang tidak berhubungan dengan sholat, maka pada tiga keadaan batal. Sini. Bikhilafi ma huwa li maslahatiha. Berbeda kalau ucapannya itu berhubungan dengan maslahat sholat. Ya. Apa seperti apa maslahat sholat? Kafathihi ala imanihi.
Ya, seperti dia memperbaiki bacaan imam atau imamnya lupa, dia lupa, dia baru misalnya Maliki Yaumiddin, imamnya lupa bacaan. Dia perbaiki dulu. Baru dia lanjut Iyyaka na'budu, ya kan? Jadi dia di tengah-tengah Al-Fatihah dia stop memperbaiki imam baru lanjut Al-Fatihah. Sudah ya? Kafatahihi ala imamihi. Seperti misalnya dia membantu apa? Memperbaiki atau meneruskan bacaan imam. Maka demikian pula masuk di mana tadi? Diam sebentar, tidak memutuskan, dengan niat tidak memutuskan bacaan. Dua keadaan ini. Di sini sama di sini. Batal. Udah? Ada ya? 6. Di sini ada beliau tambahkan masalah memperbaiki bacaan imam. Ini penting, tapi kita ini dulu. Paham ya? Jadi kalau yang memisahkan antara ayat-ayat Al-Fatihah itu diam, ada dua keadaan, atau ucapan, maka juga dua keadaan. Kalau dia diamnya lama, maka batal mualahnya. Ya, sebagian fuqaha mengatakan kecuali kalau diamnya lama gara-gara lupa, gara-gara lupa sambil mengingat-ingat gitu. Nah, yang kedua diamnya sebentar. Kalau diamnya sebentar, tunggu dulu. Apa patokannya diam lama sama diam sebentar? Kata para ulama, diam sebentar itu patokannya adalah seperti menarik nafas saja. Karena kan memang disunnahkan memutuskan ayat per ayat, disunnahkan tidak disambung. Boleh disambung 2 ayat satu kali nafas boleh, tapi sunnahnya satu kali. Satu ayat satu kali. Ya satu ayat itu terus diam baru lanjut lagi. Nah, kalau diamnya itu sama seperti menarik nafas biqadri seperti kadar menarik nafas, maka itu dianggap sebentar. Tapi kalau lebih daripada menarik nafas itu sudah dianggap diam yang lama. Paham ya? Itu patokannya. Nah, kalau diamnya sebentar setelah sekedar tarik nafas, maka tidak batal mualahnya kecuali kalau dia meniatkan untuk memutuskan bacaan. Jelas? Yang kedua, kalau ucapannya tidak berhubungan dengan sholat seperti hamdalah ketika bersin, apalagi misalnya sementara sholat ada orang masalah tanya kepada dia sesuatu gitu ya, terus dia potong Al-Fatihahnya dengan ayat untuk menjawab dia. Jadi dia tidak berbicara, melainkan dia menjawabnya dengan ayat. Misalnya ada anaknya Yahya misalnya disuruh ambil barang gitu ya. Terus dia baru Maliki Yaumiddin, terus disuruh ini orang ambil barang ya. Terus dia potong, dia bilang ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Misalnya ini kan ayat dalam surat Toha, ya kan? Ya, diambil. Dalam surah Maryam, dalam surah Toha. Nah, maka surah Maryam, Nah, diambil ya. Ya. Terus diambil, dia paham isyaratnya diambil. Maka di sini harus ulang Al-Fatihah dari awal karena tidak ada hubungannya dengan salat. Atau misalnya bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Misalnya kalau dia berdoa di tengah-tengah, ya. Ala kulli hal tidak berhubungan dengan salat. Yang kedua, kalau berhubungan dengan salat seperti membantu imam atau misalnya amin. Misalnya dia ikuti imam ayat per ayat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Pas waladhdallin dia amin dulu, amin, baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Paham? Maka di sini ayat ke-6 dan ke-7-nya dia si makmum dipisahkan oleh amin di tengah-tengah. Maka ini juga tidak memutuskan mualah karena amin bagian dari maslahat salat. Nah, sekarang terkait dengan memperbaiki imam. Misalnya imam saya lupa atau imam saya tidak lupa, cuma salah baca ayat. Saya mau perbaiki. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah memperbaiki imam. Tapi ada syaratnya. Kata beliau, la biqasdir raddil mujarrad haitsu tajja bihi haitsu tajja alaihi wa sakata fala yaqta'ha. Yaitu kalau dia memperbaiki bacaan imam
haitsu tajja alaihi, kalau memang si imamnya butuh, wasakata fala yaqtaha. Ya. Di sini kayaknya wasakata di sini alaba. Wasakata fala yaqtaha. Maksudnya dia memperbaiki imam, jelas ya? Dia memperbaiki imam, kemudian dia melanjutkan bacaan sendiri, fala yaqtaha. Maka tidak fala yaqtauha, maka tidak memutuskan muwalah. Cuma di sini ketika memperbaiki imam ada syaratnya. Kata beliau, la biqasdir raddil mujarrad. Ketika dia memperbaiki bacaan imam, apakah mengingatkan yang dia lupa atau memperbaiki yang salah? Tidak boleh ketika dia membaca itu dia meniatkan ar-raddul mujarrad. Apa itu raddul mujarrad? Tidak boleh niatnya sekedar saya perbaiki imam, tidak boleh. Paham? Tapi harus dia niatkan ini bacaan Quran. Dia niatkan itu sebagai apa? Sebagai ayat Quran. Tidak boleh niatnya sekedar memberitahu ini nih lanjutannya gitu ya. Tidak boleh. Niatnya selain niatnya adalah dia membaca ayat tersebut atau syarat dia meniatkan dua-duanya. Saya baca ayat sekaligus memberitahukan kepada dia. Lihat catatan kaki di bawah. Id law qasada radda faqat aw atlaqa batalat salat. Ya, karena kalau dia meniatkan memperbaiki saja, biasa disebut dalam buku-buku fikih dengan istilah ilam. Kalau sekedar memberitahukan kepadanya, menyampaikan kepadanya, ini nih yang benar, ini lanjutannya. Itu maksudnya raddu faqat. Kalau dia memaksudkan meniatkan untuk memperbaiki saja atau tidak meniatkan apa-apa, atlaqa batalat salatu, batal salatnya. Paham? Kapan tidak batal? Kalau dia niatkan membaca ayat itu sebagai ayat Quran saja, atau syarraka, dia meniatkan dua-duanya. Dia meniatkan itu ayat Quran sekaligus untuk memperbaiki. Paham? Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah, ini syarat yang keberapa? Ketiga sudah ya. Kan yang pertama harus bahasa Arab, yang kedua tertib, yang ketiga mualah. Yang keempat dan yang kelima ini ya tasdidatu wa hurufnya ini terkait dengan syarat adamul mukhilli lil ma'ani, ya kan? Tidak boleh merusak mana? Apa syarat kemarin? Qauliyah ada berapa? 5. Yang pertama tertib. Tidak boleh merubah makna, taghyir makna. 3 mualah. 4 yang kelima. Nah, ini sekarang yang keempat ya. Yang keempat, ini gabungan ini. Yang keempat ini dua bentuk yang terakhir ini yang syarat yang ada mutaghyiril makna. Tidak boleh merubah makna. Lihat, wa tasydidatuha. Harus membaca semua tasydidnya. Wa hiya arba'ata asyarah tasydidatan. Ada 14 tasydid termasuk di Al-Fatihah tentu saja. Baik. Wa hurufuha, dan harus membaca semua hurufnya. Ya. Di matan tidak ada huruf ya. Di matan tidak ada. Di bawah di syarah ada. Kelihatannya di nuskhonya Ramli ada ya. Nuskhonya beliau. Wa hurufuha, yakni harus membaca semua huruf-hurufnya. Tidak boleh ada satu huruf yang hilang, apalagi satu ayat. Misalnya dia tidak baca bismillah, maka ini batal salatnya. Paham? Batal salatnya kalau dia tidak baca basmalah. Kalau ada orang bismillahnya kecil tapi masih baca sir, maka tetap sah. Walaupun dia sirkan basmalahnya. Jelas sampai sini? Walaupun sholatnya makruh pada bagian itu. Makruh kalau dia mengecilkan basmalah baru mengeraskan hamdalah. Kenapa makruh? Karena basmalah bagian dari Al-Fatihah yang disunnahkan dijaharkan pada rakaat jahriyah. Sementara di antara hal yang makruh dalam sholat adalah tidak menjaharkan padahal sunnahnya dijahar. Nah, ini misalnya banyak masbuk ini. Misalnya masbuk ya, sholat maghrib, misalnya sholat isya. Salat Isya misalnya dia masuk di rakaat keberapa? Masuk di rakaat ketiga. Masuk di rakaat keempat. Berarti dia cuma dapat satu rakaat kan? Ya. Ketika berdiri masbuk, dia rakaat keberapa? Rakaat berapa dia? Kedua. Rakaat kedua kan seharusnya masih jahar. Maka kalau dia masbuk berdiri, dia jaharkan bacaannya. Yang penting selama tidak mengganggu orang di sekitar. Tinggikan saya suaranya sekedar untuk memperdengarkan di sekitar. Paham ya? Jadi walaupun dia masbuk, kalau dia masih rakaat jahriyah, dia jaharkan walaupun dia sholat sendiri. Kalau tidak, sholatnya makruh. Udah. Jadi tidak boleh ada huruf yang hilang, apalagi satu ayat kayak Al-Fatihah enggak dibaca.
Paham? Harus dibaca, wajib dibaca Al-Fatihah. Kalau dijaharkan pada rakaat jahriyah sebagaimana ayat yang lain, dan sir kalau sir memang. Berapa jumlah huruf Al-Fatihah semuanya? Dari Al-Fatihah sampai dari basmalah sampai waladhdallin wa hiya 150 harfan, yaitu 155 huruf, au 56 atau 156 bi qiraati Malik bil alif. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dibaca Maliki Yaumiddin tidak di mad mimnya, maka cuma 155. Baik. Kemudian masuk juga dalam hal ini wa ikhrajud dhad min adh-dhad. Ini saya mau katakan kemarin ya, kurang jelas ini. Mengeluarkan dhad dari dha. Maksudnya apa? Yani wajib mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Termasuk huruf dhad harus keluar dari dhad, tidak boleh keluar dari dha. Ini isyarat dari beliau untuk membantah, menyanggah pendapat sebagian fuqaha yang membolehkan dha keluar dari dha. Jelas ya, karena katanya makhrajnya berdekatan. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan hanya bagi awam yang belum tidak bisa membedakan huruf. Paham? Tapi yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'iyah enggak, tetap tidak boleh dha keluar dari dha. Makanya kata beliau, falau abdalaha bi dha'in lam tasihha qira'atuhu litilkal kalimah. Kalau dia mengganti dha dengan dha, maka tidak sah bacaannya untuk kata yang itu. Dia ulangi lagi kata itu. Fa in ata biha sahhat, ya. Kalau dia mampu, kalau dia mendatangkan dot dengan pada makhraj dot sahhat, maka sah. Maksudnya dia awalnya bilang waladhdall ihdina, misalnya ghairil maghdubi, pada dha ghairil maghdubi, maka di sini dia harus ulang. Al-Fatihahnya enggak batal, yang batal cuma kata itu toh, dia harus ulang. Baik? Ya, ghairil maghdubi alaihim, dirubah ghairil maghdubi alaihim, sudah sah. Au ajaza faka ummi. Kalau dia tidak mampu baca huruf dot, maka hukumnya sama seperti ummi. Ya, sama seperti ummi. Maksudnya ya berlaku konsekuensi salatnya ummi. Kalau dia imam, di belakangnya ada qari, maka tidak sah salatnya qari. Kalau dia imam ummi, makmumnya ummi, kemudian kalau huruf keduanya sama-sama tidak mampu huruf dot, maka sah. Tapi kalau berbeda maka tidak sah. Paham? Sudah dibahas belum nih? Belum ya, nanti di syarat jamaah insyaallah. Baik, sudah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kemudian syarat yang terakhir yang tidak disebutkan di sini apa? Harus sir. Al-Fatihah harus dibaca dengan suara, harus ada suara yang keluar. Minimal didengar oleh dirinya sendiri. Selama kondisi normal, tidak ada ribut-ribut gitu. Kalau ada ribut-ribut, sebenarnya dalam kondisi normal dia sudah dengar suaranya sendiri, tapi karena ada ribut tidak kedengaran, maka itu sudah sah. Paham? Jadi kalau dia baca Al-Fatihah dan semua rukun qauli yang lain cuma mulutnya goyang, lidahnya goyang, tapi tidak ada suara sama sekali keluar, maka batal sholatnya, harus mengulang sholatnya. Jelas ya? Harus mengulang sholat. Baik. Kemudian terakhir kata beliau, wala tajibul fatihatu fi raq'atil masbuqi bal yatahammaluha anhul imamu. Tidak wajib Al-Fatihah pada rakaatnya masbuk. Ingat, bukan semua sholat masbuk, tapi rakaat yang dia masbuk saja. Ya kan, masbuk rakaat kedua. Iya, 3 dan 4 ya tetap wajib baca Al-Fatihah. Yang gugur dari dia hanya rakaat yang dia masbuk saja. Bal yatahammaluha anhul imam, karena imam yang menanggung Al-Fatihahnya di rakaat itu, di rakaat yang dia masbuk. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan terkait dengan syurut Al-Fatihah. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.